Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul silaturahmi, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Satu keanugerahan yang luar biasa besarnya bisa beribadah tatkala orang sudah bisa beribadah, berarti dia adalah pemenang. Di pemenang itu bukan orang yang gagah, orang yang dapat jabatan atau pejabat, orang yang kaya. Apapun kondisi, yang disebut pemenang itu mereka yang masih mau beribadah. Walaupun dia seorang pejabat dengan kekuasaan yang sangat besar, tapi tidak mau beribadah, dia pecundang. Dengan kekayaan seperti apapun, tidak mau beribadah, dia pecundang. Sebab apa? Apa yang mencundanginya? Yaitu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu sendiri tidak mampu kalahkan, sehingga tidak bisa beribadah atau tidak mau beribadah. Maka bagi kita harus bersyukur pada Allah bahwa pada malam hari ini kita ngawali malam ini dengan beribadah. Hai rahimallah. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsalin habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina, masalu perumpamaan tatkala Allah membuat perumpamaan, maka maksudnya adalah menjelaskan lebih detail. Karena pasti perumpamaan itu sifatnya lebih konkret, lebih bisa, lebih mudah difahami secara akal. Jadi kalau kita belajar matematik mesti contoh soal perumpamaan, menjelaskan suatu perumpamaan. Bahkan ada sebuah kaidah, tatkala seseorang itu faham terhadap sesuatu, salah satu indikatornya adalah mampu memberi contoh dalam dunia nyata. Berarti paham dia, bukan hafalan. Jadi banyak sekali perumpamaan yang Allah buat dalam rangka bentuk kasih sayang Allah pada hambanya supaya lebih mudah lagi memahami Quran. Ayat 261 Al-Baqarah pun sama. Masalul lazina, perumpamaan orang-orang, yunfikunya yang menginfakkan
amwalahum harta-harta mereka fi sabilillah di jalan Allah, kamasali seperti umpamanya satu biji, kemudian saat biji itu menumbuhkan 7 batang, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atun habbah, dan masing-masing tangkai muncul atau tumbuh 100 biji. Wallahu Allah yudhaifu liman yasha, melipat gandakan liman yasha kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu Allah wasiun alim, wasiun luas, alim maha mengetahui. Perumpamaan infak, mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Nafkah itu mengambil yang sudah ada. Makanya orang munafik disebut munafik. Nafkah itu karena dia mengambil keimanannya untuk ditukar dengan kekafiran. Kalau orang kafir, nah memang sudah dari awal tidak ada imannya. Tapi kalau orang munafik itu asalnya ada imannya, terus diambil imannya itu, ditukar dengan perhiasan-perhiasan duniawi yang dijelaskan di Quran. Berapapun dapat duniawi dari keimanan disebut samanan qalila, harga yang sangat amat sedikit. Berapapun dapatnya, keimanan itu ditukar dengan perhiasan dunia disebut samanan qalila, perhiasan yang sedikit. Menginfakkan hartanya, amwaluhul jama, harta berarti macam-macam harta atau jumlahnya banyak. Fi sabilillah di jalan Allah. Ada yang menafsirkan fisabil itu perang, membawa senjata menerima musuh yang risikonya terbunuh atau membunuh atau pulang. Nah, kalau dia membunuh tidak terbunuh dia pulang. Nah, kalau dia terbunuh dia meninggal syahid. Nah, sehingga kalau ditafsirkan fisabilillah di sini adalah perang, maka infak di kotak masjid di sini tidak disebut dapat 700. Nah, kalau tafsirannya seperti itu. Tapi ada penafsir lain bahwa yang namanya fisabilillah ini adalah apapun uang yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan demi untuk melaksanakan perintah Allah, maka disebut fisabilillah. Ya, kotak amal di sini masuk kotak amal digunakan oleh takmir untuk ganti lampu, untuk kebersihan masjid, dan dani yang rusak, nah itu fisabilillah. Lebih luas lagi. Seperti satu biji, yang biji itu menumbuhkan sab'a sanabila, 7 batang, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, masing-masing tangkai menghasilkan 100 biji. 1 biji menjadi 700. 1 biji menghasilkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai menghasilkan 100 biji. Berarti kalau 7 tangkai menjadi 700. Berarti Allah mengganti 1 rupiah dengan 700. Allah mengganti 1000 rupiah dengan 700.000. Di ayat lain di dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang datang dengan 1 hasanah, falahu baginya asyru 10.
Di sini ada 700, ada 10. Berarti kalau kita gabungkan bahwa pahala infak kita ini akan sangat bervariasi. Nah, bahkan kata 700 ini karena diikuti kata-kata wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan, berarti bisa lebih dari 700. Hanya tidak bisa kurang dari 10. Tapi bisa lebih 700. Nah, lantas apa penentunya sehingga dapat pahala variasi ini? Kalau ikhlas ya, sebab sesuatu yang tidak ikhlas pahalanya 0. Pahalanya 0, nanti dibahas setelah ayat ini. Nah, jadi akan sangat tergantung kepada pemanfaatan uang yang kita berikan. Nah, ini yang menentukan jumlah pahalanya, pemanfaatan pada apa yang kita keluarkan. Semakin besar manfaatnya, semakin besar pahalanya. Kadang kita nggak bisa ngarani berapa pahalanya, wallahu alam. Karena ada kata wallahu yudha'ifu liman yasha, berarti 700 itu bukan patokan maksimum, bisa lebih dari itu, hanya Allah yang tahu. Nah, ingat dari ayat ini surat Al-Baqarah 261 sama Al-An'am 160 menunjukkan kalau kita infak harus selektif. Lihat nilai manfaat dari infak itu. Misalkan kita ngasih orang kaya 100.000, manfaatnya sedikit dibanding dengan ngasih fakir miskin 100.000. Sama 100.000-nya, yang satu dikasih pada orang kaya, yang satu dikasih fakir miskin. Nilai manfaat fakir miskin jauh lebih besar daripada orang kaya. Maka nilai manfaat itulah yang menentukan pahalanya. Nah, mereka harus selektif di sini, selektif. Demikian juga kita ngasih orang seseorang bukan ahli ibadah dengan ahli ibadah. Nah, manfaatnya lebih besar untuk yang ahli ibadah. Nah, ini selektif betul. Kenapa? Supaya apa yang kita keluarkan betul-betul mendapatkan ganjaran dari Allah maksimum. Jadi bukan hanya beri kan, bukan hanya memberi. Ya, kalau untuk masjid, misalkan masjid dulu tahun 1982 masjid berdiri. Ini rangkaian jendela pintu di pinggir ini adalah umurnya sudah mulai sejak tahun 1982. Maka pahalanya sampai sekarang ngasih. Mungkin yang ngasih sudah hendak Allah alam, sudah di mana gitu. Mungkin sudah meninggal. Nah, saking besarnya pahala di atas 700 kan. Sudah meninggal pun masih, karena Pak, nilai manfaatnya panjang, digunakan ibadah ribuan orang tiap hari. Berapa dong yang sholat di sini? Ini termasuk ini keramik ini, cubin ini tahun ini asli 1982. Wah, berapa banyak pahala yang diterima oleh yang infak ini. Sampai sekarang insya Allah sampai terus. Nah, ini jadi milih nilai infak itu. Nilai infak itu ya manfaatnya maksimum. Maka tatkala kita infak, ada seorang yang PHK misalkan, tidak punya sumber pendapatan, orang masih gagah, kan nggak bisa makan, tidak ada pendapatannya. Dikasih 1 piring tiap hari, ya itu 1 piring aja.
Tapi kalau seandainya orang tersebut dimotivasi supaya semangat, optimis, buka usaha, apapun usahanya, boleh disumbang modal, maka nilai manfaatnya lebih besar daripada ngasih tiap hari satu muka satu piring. Wah, kan nilai manfaat kalau ngasih modal harus banyak modalnya, apa ngasihnya. Kalau ngasih piring ya 10.000 itu masih bisa lah ngasih orang itu 10.000. Nah, makanya berjamaah tekniknya, berjamaah. Ini berjamaah ngasih modal pelan. Ada 10 orang misalkan berjamaah. Kemudian dia itu usahanya maju, maka pahalanya pun akan maju berkembang. Saking majunya, dia sekarang merekrut tetangganya, berarti nilai manfaatnya nambah lagi kan. Bisa membiayai anak-anaknya untuk sekolah, untuk pesantren, nilai manfaatnya tambah lagi. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa infak itu nonton nilai manfaat, cari nilai manfaat. Bisa minus, tidak 10 ya, minus malah. Kenapa? Sudah tahu seseorang itu ahli mabok, dikasih duit kan gitu, dan yakin digunakan untuk minum minuman keras, berarti sama dengan memodali orang minuman keras. Lah minus kan, bukan dapat pahala, dapat dosa. Makanya kan ada terkenal, kita sering mendengar istilah amal jariah ya, seperti bangun masjid, amal jariah. Tapi dosa jariah ada, dosa jariah. Dosa jariah itu orang yang membangun, misalkan bangun bangunan digunakan untuk judi. Lah selama untuk judi bangunan itu yang bangun dapat dosa terus, sudah meninggal dapat dosa terus gitu. Itu dosa jariah, dosa jariah ngalir. Jariah itu ngalir. Nah, jadi dari sini kita harus memahami, di dalam hati kita meyakini salah besar seseorang yang mengatakan atau berpendapat infak itu duitnya kalong, duitnya berkurang. Karena kurangnya cetok 1/700, ngomong kurang dari mana? Ini analog. Orang datang ke bank deposito bagi hasil, terus dihitung supaya mudah mengkomunikasikannya, katakanlah setara 8% setahun 8%. Berarti kalau kita itu deposito 100 juta, setahun hanya 8 juta kan bagi hasilnya. Berapa kali lipatnya? 0, sekian kan. Nabung di Allah satu dapatnya 700. Kita bisa deposito dengan bagi hasil setara 8% mengatakan, wah ini anak kono dapat bagi hasilnya besar, senanglah kalian. Nah sekarang Allah menawarkan nih, tawan dari Allah 700 kali, bukan 700%. Berarti apa? 700 kali itu kalau persennya apa? 70.000% kan gitu. Kalau persentasekan 70.000%. Mana ada kan gitu. Ini memahami ayat dengan iman, bukannya dengan ilmu. Jadi tidak ada cerita bagi orang beriman infak itu rugi, tidak ada. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah bisa infak. Wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan. Dan wallahu, akhirnya wallahu dan Allah wasiun, luas, alim. Artinya apa? Tidak ada istilah wah nanti tidak terganti dong, nggak ada. Wasiun, tidak ada batasnya, tidak batasnya. Alim, Allah Maha tahu. Sekecil apapun infaknya Allah tahu.
dirahasiakan seperti apapun, alim, Allah tahu. Berarti tidak pernah terjadi ada infak sekecil apapun walaupun dirahasiakan seprimpen apapun, Allah tahu. Memahami ayat dengan iman. Allah membuat perumpamaan infak itu 1 rupiah diganti 700 atau bahkan lebih dari itu. Maka harus mensibgoh diri kita, mewarnai diri kita bahwa infak itu suatu hal yang menguntungkan. Bersyukurlah orang yang mampu infak. Bersyukurlah. Orang yang sholat banyak, yang puasa banyak, orang yang infak selektif. Saya sering mengumpamakan gini, kalau keluar kota pakai kendaraan pribadi terus mau buang hajat kan, mesti cari SPBU, ada toilet, kencing 2000 kan, toilet ngasih 2000, plong, tidak merasa rugi tuh. Pertanyaannya, kenapa tatkala masuk masjid, ya dia buang hajat, ya dia wudhu, dia sholat, terus pakai AC, itu kota amal mengop biar aja gitu. Nah, bertanya dalam diri kita, gitu. Allah mengganti, tidak ada istilah infak tidak diganti. Allahu wasi'un alim, Allah tahu. Gak akan ada yang kelewat. Kita lanjutkan ke ayat 262-nya. Lebih jelas lagi. Alladzina dan orang-orang yunfikunya yang menginfakkan amalahum, harta-harta mereka fi sabilillah. Diulangi lagi kalimat tadi bicaranya masalul ladzina yunfikuna ambalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habah. Kemudian ayat ini mengulangi alladzina yunfikuna ambalahum fi sabilillah, menjelaskan apa yang akan dijelaskan. Tadi jelaskan orang yang infak di jalan Allah diganti 700 kali lebih lah ya, 700 kali lebih lah gitu aja. Sekarang Pak, yang seperti apa yang diganti itu? Ternyata tidak setiap ngasih Allah ganti. Ada penjelasan di 262, yaitu orang yang infak fisabilillah, yang infaknya itu layut biuna ma'angfaku mana wala adha, yang infaknya itu tidak diikuti dengan menyebut-nyebut memamerkan infaknya dan menyakiti. Ada syaratnya. Untuk dapat 700 kali lipat lebih itu, infaknya la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Infaknya tidak diikuti oleh menyebut-nyebut infaknya. Jadi tidak ada istilah, wah aku sing bangun ke, wah aku sing nolong ke. Nah itu menyebut-nyebut. Di sini ada kata summa la yutmil. Kata summa itu mengarti kemudian. Artinya summa kalau di Indonesia kemudian berarti waktunya kapan? Setelah infak sampai waktu yang tidak terbatas. Tidak boleh disebut-sebut infaknya. Nah ini banyak sekali yang seperti itu. Nah, wah ini nih masjid ini kalau tidak ada saya nggak jadi, dulu saya yang bangun, saya berjasa. Tidak dapat 700 nih. Nah, jadi 261-nya Allah menjelaskan satu akan dapat 700 lebih, tapi 262 menjelaskan tidak semua.
Tidak semua infak dapat 700 lebih. Yang seperti apa? Layut biuna, yang tidak menyebut, tidak mengikuti, infaknya tidak diikuti oleh menyebut-nyebut, memamerkan infaknya. Summa, kata summa itu summa layut biuna, kemudian berarti berapa tahun pun. Misalkan ada seorang yang katakanlah bangun masjid ini aja umpamanya, ini berdiri 1982, berarti sampai sekarang sudah 82 sampai sana, berarti kan 40 tahun lebih ya, 40 tahunan, hampir 39. Terus dan wah ini dulu saya yang bangun, sudah 40 tahun ya, nggak jadi. 700 kalinya tidak jadi karena disebut dipamerkan. Nah makanya kalau infak jangan disebut, penyakit suka sering memamerkan hasil infaknya. Wah aku wah ini orang itu dulu tak kasih kerjaan sekarang sugih, ini orang anu aku lah, kalau tidak ada saya dia mesti sampai sekarang masih melarat itu, sekarang sugih, saya dulu membantunya. Waduh, hilanglah nilai bantuannya. Ini nggak dibatasi hari, sekarang infak besok disebut, enggak, sampai berapa tahun pun. Menjelang ajalnya dia pamer, aku sudah membangun sekian ratus masjid, sudah membangun sekian pondok, pamer. Kemudian tatkala dipamerkan untuk mencari pujian manusia, 700-nya hilang, nggak jadi. Penyakit setan akan menggoda kita, gatal nih orang ngomong pingin memamerkan hasil infak kita. Bagaimana caranya supaya kita ini tidak memamerkan? Kita harus punya keyakinan, jangankan harta kita, diri kita milik Allah. Jangankan harta kita, diri kita milik Allah. Berarti yang saya berikan bukan punya saya, milik Allah. Untuk apa saya ceritakan? Nah, jadi kalau ini merasa saya yang bekerja, setelah dapat saya kasihkan dia, bantu dia, wah seolah-olah pingin, dah ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah semua yang ada di bumi dan bumi ini, di bumi dan langit ini. Nah, jangan suka menyebut-nyebut. Kemudian ada yang kedua, wala azza, dan tidak menyakiti penerima. Ada orang yang minta, wah dasar orang larat, minta melulu nih, nah, gitu, menyakiti. Atau caranya, Pak kasih bantuan, dilempar, Pak ambil, larat, nggak, menyakiti, nggak dapat 700, nggak dapat 700. Walaupun ngasihnya dengan cara menyakitkan atau kata-katanya menyakitkan. Itu sama tahunan. Misalkan seseorang ini tadi cerita membantu kerjaan, dulu tuh kasih kerjaan, dikasih modal gitu, terus bisa usaha, kemudian berhasil lah, yang nyumbang itu sudah tua renta, minta bantuan kepada orang yang dulu dibantunya. Ini sudah tua renta nih, saya dibantu lah, yang dimintai tidak mau ngasih, wah sok kasih kerjaku, nah langsung keluar kuimbin kere, gitu, sudah nyebut-nyebut menyakiti, maka 700-nya nggak jadi. Sakit hati, sudah ditolong bukannya terima kasih, malah mengingat tua renta, isinya hanya minta gitu. Padahal dulu dia bantu. Maka mulut ini harus dijaga,
Jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan penerima bantuan. Ini penyakit sering sekali pingin seperti itu. Apabila seseorang infak tidak diikuti, mana menyebut-nyebut. Nah ini tapi belum tentu ya, yang nyebut-nyebut itu salah, belum tentu. Ada orang yang nyebut amalnya, jangan divonis salah. Siapa tahu memamerkan ini dalam rangka supaya diikuti orang lain. Bisa terjadi. Boleh, batal pahalanya tidak. Ada yang ikuti tambah pahalanya. Tetapi untuk kita, kalau orang lain tahu, lebih berat untuk menjaga keikhlasan kita. Pertama sih kita utarakan supaya diikuti oleh orang lain, niatnya seperti itu. Tapi tatkala ada orang yang memuji, wah hebat bapak ini, langsung di sini berubah menjadi orientasinya tidak lagi kepada Allah tapi kepada pujian-pujian orang lain. Nah berat. Maka sebaiknya walaupun tujuan untuk membicarakan, kalau tujuannya untuk diikuti itu boleh, tetapi resikonya berat, bisa membelokkan niat yang tadinya lillahi ta'ala menjadi ingin dipuji oleh orang lain. Ya itu berat. Lebih baik kalau beri contoh para sahabat, Abu Bakar Siddiq menginfakkan 100% hartanya untuk membiayai perang. Nah, itu aja sudah, untuk bukan dirinya. Siapa orang yang infak kemudian infaknya tidak diikuti oleh menyebut-nyebut infaknya atau memamerkan infaknya dan tidak menyakiti penerima, lahum ajruhum, baginya ajruhum. Ajruhum itu upah ya, upah. Hanya di sini upahnya itu mestinya semakin banyak infaknya, semakin tinggi upahnya. Semakin banyak, semakin tinggi balasan Allah. Semakin banyak, semakin tinggi balasan Allah. Nah, banyak sekali yang mengatakan gini, saya ini sudah infak, kenapa ya selalu sulit ekonomi? Katanya Allah ganti 1 dengan 700. Jangankan 700, malah susut terus. Nah, ini yang menjadi menjadi masalah. Allah mengganti infak kita sesuai dengan rahman Allah. Allah tahu cara membalasnya. Bisa dalam bentuk harta, tapi Allah tahu nih kalau orang yang baik ini kasih harta, nanti malah lupa ibadah. Maka nggak dikasih harta banyak, tapi dikasih kesehatan, dikasih keluarga yang bagus, dikasih hidayah, taufik, hidayah. Jadi Allah tahu. Jadi jangan ngarani oh pasti sugih bar kuwi. Itu pikiran kita. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita kalkulasi, kalau saya nyumbang 1 juta, saya akan diganti 700 juta. Berarti saya akan 700 juta. Besok lah, ini kalkulasi kita terlalu sempit. Padahal Allah kan yudhaifu liman syaa, akan melipat gandakan, berarti lebih dari itu. Bentuknya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Dikasih sekian miliar, sakit-sakitan. Kadang-kadang uang yang terkumpul yang sudah kaya raya tidak cukup untuk biaya obat. Sudah sakit, duitnya habis. Nah, berarti kan Allah tahu. Jadi hanya di sini kalimatnya lahum ajrum berarti apa? Pertama, menunjukkan bahwa semakin banyak infaknya, semakin besar ganjarannya. Inda rabbihim, ini kata ada inda rabbihim di sisi Allah. Artinya apa? Apa yang di sisi Allah itu bako. Ini surat 16 ayat 96. Apa yang ada di tanganmu
habis, hancur. Dan apa yang di sisi Allah bako, kekal. Nah, ini surat 16 ayat nomor 96. Nah, kita lihat coba 16 ya, surat 16 ayat nomor 96. Nah, ini kalau sudah inda robim itu apa? Di sini ada ma indakum, apapun yang ada di tanganmu yang fadu, lenyap, habis, rusak. Wa ma indallah, tadi kan indallah. Wa ma indallah, tapi apa yang ada di sisi Allah baqi, kekal. Nah, karena di sini ajrum inda rabbihim berarti apa yang sudah kita berikan kekal, tapi yang belum kita keluarkan rusak. Makanya berlaku matematik, 100.000 dikeluarkan 10.000 untuk infak, sisanya berapa? Uang 100.000 dikeluarkanlah 10.000 untuk infak, sisanya bukan 90.000 tapi hanya 10.000. Kenapa tidak 90.000? Uang matematiknya 100.000 dikurangi 10.000 kan 90.000 matematiknya. Tidak, karena yang 90.000 yang kita pegang ini yang infak kan dimasukkan kotak masjid nih, bako tuh sudah saya kasih kepada Allah, bako. Tapi yang saya pegang habis, beli makan habis, beli pakaian habis, kalau ibu-ibu beli make up habis, beli kendaraan keropos. Sehingga tatkala kita tidak infak sama sekali, sisanya nol. Jadi kalau kita tidak pernah infak, tidak punya sisa. Kalau tidak punya sisa atau habis, apa yang kita bawa? Yang kita bawa mati bukan deposito, bukan tabungan, bukan aset, tapi harta yang sudah kita infakkan, yang bako itu, yang ada di sisi Allah. Jadi kalau kita tidak pernah infak, begitu mati orang gak sanggup bablas, nggak bawa apa-apa, gigit jari. Nah, jadi jangan sampai rugi kita yang kerja mangkat pagi pulang sore dihabiskan untuk hidup poya-poya. Sekarang ini infak pun tidak pernah, nol hasilnya, nanti menyesal, gigit jari. Ya, jadi yang infak ini yang milik kita betulan, yang hakiki milik kita adalah yang kita keluarkan untuk infak itu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan inda rabbihim itu kekal. Nabung di bank kadang-kadang dirusak sistem ya. Nah, ada yang tidak mengambil ATM tapi ada yang ngambil lah gitu. Nah, gitu. Jadi mari kita coba bahwa infak itu tidak rugi. Tidak ada istilah itu rugi. Bisa infak sesuatu yang menguntungkan. Kalau pakai istilah bisnis lah, peluang bisnis yang menggiurkan dengan Allah. Allah mengganti 700 kali lebih. Dengan apa gantinya? Serahkan sama Allah. Allah lebih tahu. Yang pasti Allah mengganti. Semakin banyak infak, semakin banyak Allah menggantinya. Tatkala kita tidak mau infak sama sekali karena eman, karena sayang, karena takut kekurangan, nol. Tatkala kita mati, tidak ada yang dibawa seperti gigit jari. Harta yang ditinggalkan langsung menjadi milik ahli waris. Yang meninggal nggak dapat apa-apa. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita. Mari kita biasakan infak setiap hari. Jangan ada hari-hari nol infak. Berapapun monggo terserah, wallahu alam. Tapi ada membiasakan diri.
insya Allah tidak pernah ada satu data pun orang yang rajin infak jatuh miskin karena infak. Tidak pernah ada data dimanapun terjadi orang yang zakat miskin, orang infak miskin, tidak pernah. Tetapi banyak sekali orang yang rajin infak hidupnya sejahtera, bukan hanya lahir tetapi lahir batin, keluarganya juga sakinah warahmah, anak-anaknya juga soleh dan solehah. Ini ganjaran dari Allah di dunia, di akhirat belum lagi nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada kita, ampunan, semua dosa Allah ampuni, semua masalah Allah solusi, dan semua penyakit Allah angkat, Allah sembuhkan, sehingga tetap istiqamah ala din ala jihad, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk jannatul firdaus tanpa hisab, ditempatkan beserta para nabi, para syuhada, sholihin, mulia fi dunya wa fil akhirah, mulia di depan Allah, mulia dan makhluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.